Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anjali. NPM saya 2008 Di sini saya akan memaparkan tugas saya di blog Growth and Development, dimana saya akan memaparkan mind mapping saya yang berjudul malnutrisi atau gizi buruk. Nah, untuk definisinya sendiri, dia adalah suatu keadaan kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan zat gizi, energi, protein, dan zat gizi lainnya yang menyebabkan efek buruk pada bentuk tubuh, fungsional tubuh, serta hasil klinis. Untuk patofisiologinya itu dia ada yang marasmus sama kwashiorkor. Untuk marasmus sendiri dia terjadi karena defisiensi kalori dan protein umum. Tubuh mengalami kekurangan energi yang signifikan, menyebabkan penurunan berat badan yang drastis, kurangnya asupan kalori secara umum, mengurangi lemak tubuh dan otot. Gejalanya meliputi penurunan berat badan ekstrim, kelemahan otot, dan penurunan fungsi organ. Untuk kwashiorkor, dia disebabkan oleh defisiensi protein yang signifikan. Meskipun asupan kalori mungkin cukup, kurangnya protein yang menyebabkan edem atau penumpukan cairan, terutama di perut dan kaki. Kondisi ini juga dapat menyebabkan gangguan fungsi hati, perubahan kulit, dan gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Untuk etiologinya disebabkan karena kurangnya akses terhadap makanan yang bergizi, praktik pemberian makanan yang tidak memadai, gangguan penyerapan nutrisi, gangguan metabolisme, masalah psikologis atau sosial, penyakit kronis, kondisi khusus seperti kehamilan dan menyusui. Untuk manifestasi klinisnya itu ada penurunan berat badan, kurang energi atau kelelahan, gangguan pertumbuhan, kulit kering, dan masalah dermatologis, edema, gangguan sistem pencernaan, gangguan mental dan kognitif, masalah kesehatan lainnya. Untuk klasifikasi ada yang akut dan kronis. Nah, dimana malnutrisi akut ini dia kekurangan gizi yang terjadi secara cepat dan parah. Biasanya terjadi karena kurangnya asupan makanan yang memadai dalam jangka waktu singkat. Malnutrisi kronis yaitu dapat terjadi karena asupan makanan yang tidak mencukupi dalam jangka panjang atau tidak mampu tubuh untuk menyerap nutrisi yang cukup dari makanan yang dikonsumsi. Untuk tata laksananya bisa diberi diet terapi, yaitu pemberian makanan berenergi tinggi dan nutrisi padat seperti F75 atau F100 atau formula terapi untuk malnutrisi berat. Yang kedua ada suplementasi mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral seperti vitamin A, zat besi, dan zinc sesuai kebutuhan individu. Terakhir itu ada pemberian ASI. Pada bayi dan balita meningkat pemberian ASI eksklusif atau pendamping ASI dengan makanan tambahan. Untuk komplikasinya ada berkurangnya daya tahan tubuh terhadap infeksi, menurunnya fungsi organ seperti hati, ginjal, dan jantung, serta gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Untuk edukasinya yaitu pengenalan gizi buruk. Yang kedua ada pentingnya nutrisi seimbang. Yang ketiga itu gejala gizi buruk, kita jelaskan kepada orang tuanya untuk pola makan sehat. Terus pentingnya pemberian ASI secara eksklusif, pemantauan pertumbuhan anak, pencegahan dan pengobatan, dan terakhir itu ada pendidikan sanitasi. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Semoga pemaparan mind mapping saya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.